Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Muhammad Fahri, STP, FAPSR, FISR, dan teman-teman semua. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai motivasi dalam kepemimpinan. Boleh di next? Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dania Dwi Arini. Yang kedua ada Mutiara. Dan yang terakhir ada Salma Julia Indarsyah. Baik, hari ini kami akan membahas mengenai 6 sub. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua peranan motivasi dalam kepemimpinan, yang ketiga ada teori Maslow, keempat prinsip umum motivasi, yang kelima tindakan motivasi dalam kepemimpinan, yang keenam cara motivasi dengan baik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salma Julia Indarsyah. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada motivasi. Pengertiannya. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada peranan motivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama itu menginspirasi. Dalam hubungan dengan motivasi, kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan kelompok yang kondusif agar dapat memotivasi anggota-anggota kelompoknya. Agar dapat menginspirasi individu untuk memotivasi dirinya sendiri, seorang pemimpin perlu memahami kebutuhan dan keinginan individu tersebut. Lingkungan kondusif yang dapat memotivasi sangat penting karena motivasi setiap individu akan berkolerasi langsung dengan produktivitas. Yang kedua ada peran motivasi itu mengubah cara berpikir. Pada saat menginspirasi anggota kelompoknya, seorang pemimpin sedang mengubah cara berpikir mereka. Yang ketiga ada mengubah cara bertindak. Itu pada saat memotivasi, seorang pemimpin sedang mengubah cara bertindak anggota-anggotanya. Selanjutnya ada teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Mutiara. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini selanjutnya ada lanjutan dari teori Maslow. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis atau rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rasa aman atau merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga itu ada kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki atau berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki. Dan yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan atau berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri, dan menyadari potensinya. Selanjutnya ada prinsip umum motivasi. Nah, di sini pertama ada motivasi sebagai dasar pergerakan yang mendorong untuk seseorang bisa percaya diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan dan kompetensi di dalam dirinya. Dan yang kedua itu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik untuk meningkatkan keingintahuan, relevan, dan harapan. Nah, di sini saya menjelaskan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang menjadi
aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena di dalam diri individu ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Dan yang ketiga itu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Nah, ini memuji orang lain berarti memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan yang keempat ini motivasi berhubungan erat dan kebutuhan. Yang kelima ada motivasi dapat memupuk optimisme yang dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir itu ada motivasi melahirkan prestasi seseorang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri selaku materi 3. Boleh di next? Berikutnya ada tindakan motivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, apresiasi dari atasan atau pemimpin. Jadi di sini maksudnya adalah dalam hal ini, faktor pengakuan dari atasan atas prestasi kerja begitu penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Tentunya apresiasi tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi. Materi itu maksudnya misalnya ada bonus akhir tahun. Kalau non-materi itu bisa berupa ucapan secara verbal. Yang penting untuk memberikan motivasi. Yang kedua, ada budaya transparan, di mana ada beberapa karyawan yang akan mengalami trust issue atau perasaan sulit percaya kepada perusahaan karena itu akan memiliki dampak buruk terhadap motivasi kerjanya. Oleh sebab itu, hubungan kerja atas asas karyawan perlu dibangun di antara karyawan dan atasan. Yang ketiga, kerjasama antar tim. Karyawan akan semakin termotivasi ketika memiliki rekan kerja yang saling mendukung di dalam tim. Dalam hal ini, kerjasama yang baik bukan hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas saja, tapi juga berpengaruh kepada salah satu anggota dalam tim yang akan memiliki performa yang menurun, maka tim yang baik itu akan saling memotivasi. Yang keempat, memiliki target terukur dan realistis, di mana target yang terukur secara realistis itu akan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi dalam bekerja. Karena ketika karyawan itu mengalami kelelahan atau burnout akibat beban kerja, pada akhirnya itu akan merugikan perusahaan itu sendiri. Makanya motivasi itu dibutuhkan. Yang kelima, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini berpengaruh begitu besar untuk menjaga motivasi karyawan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu menyampaikan informasi secara akurat kepada karyawannya. Ketika karyawan mendapatkan informasi dengan jelas mengenai apa yang harus dikerjakan, maka hasil kerjanya kemungkinan juga akan besar sesuai dengan harapan. Yang keenam, jenjang karir yang menjanjikan. Pada dasarnya semua karyawan itu kan memiliki skill ya. Dengan adanya jenjang karir yang menjanjikan, tentunya akan banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih posisi tertinggi di pekerjaannya. Boleh di next? Nah, yang terakhir adalah cara memotivasi dengan baik. Yang pertama, meminta bantuan, karena ketika kita minta bantuan itu berhubungannya dengan kemampuan atau keahliannya, maka orang itu tuh bakal ngerasa kalau oh saya ini ternyata dibutuhkan, seperti itu. Yang kedua, mendengarkan apa yang mereka katakan. Inilah penting karena ketika seorang rekan kerja itu mulai down, kita ini bisa bertanya atau mendengarkan keluh kesah mereka yang mereka miliki. Meski tidak langsung memberikan solusi, setidaknya mereka merasa tidak merasa sendiri. Yang ketiga, menjalin relasi yang baik. Di mana kita ini harus mencoba bersosialisasi dengan rekan kerja yang mulai kehilangan motivasi. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan mengajak mereka mengobrol saat senggang dan saling bertukar ide. Insight yang baru juga akan keluar dari diskusi yang kadang bisa meningkatkan semangat dan motivasi tentunya. Yang keempat, memahami apa ketertarikannya. Terkadang seorang jadi tidak termotivasi karena hal yang membuat tertarik itu sudah hilang. Jadi salah satu cara untuk membuatnya kembali termotivasi adalah memberikan sesuatu yang menarik. Misalnya, memberikan mereka semacam tantangan yang membuatnya tertarik dan termotivasi kembali. Yang kelima, memberikan rasa percaya. Di mana ketika kita memberikan rasa percaya, tentunya rekan kerja kita tuh akan termotivasi. Jadi mereka merasa mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi juga. Yang keenam, memberikan dorongan positif.
Dorongan positif ini akan membuat semua orang jadi termotivasi kembali dari keterpurukan. Beritahu aja apa yang kemampuan mereka itu apa aja dan hal yang bisa dilakukan dengan kemampuan itu. Dengan dorongan ini, mereka bisa jadi lebih semangat dalam menjalankan apapun karena ada tantangan yang secara tidak langsung itu diberikan. Dan yang terakhir itu adalah memberikan contoh yang tepat. Terkadang untuk memberikan motivasi, kita harus mencontohkan juga apa sih yang tepat. Kita misalnya memberikan contoh apa yang dilakukan agar tetap semangat atau jenisnya ya. Dengan begitu, mereka ini akan ada seperti ada harapan untuk berubah. Karena jika hanya dalam bentuk kata motivasi saja, itu terkadang agak sulit untuk harus diterapkan secara langsung. Jadi harus dibantu juga dengan contohnya. Boleh di next? Baik, di sini ada daftar pustaka atau literatur review, literatur yang kami cari. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.